8 tahun berlalu, kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina, pelajar asal Cirebon, Jawa Barat, belum tuntas. Identitas 3 pelaku yang masih buron ini bahkan masih samar. Pihak keluarga pun heran dengan mandeknya penanganan kasus Vina. Nah, 8 tahun setelah kasus ini tertimbun, mengapa kini misteri pembunuhan Vina kembali menyedot perhatian publik? Vina mengembuskan nafas terakhir di usia 16 tahun. Ia dibunuh dan diperkosa pada 27 Agustus 2016 di sebuah jembatan layang di Kecamatan Talun, Cirebon. Kekasihnya, Muhammad Rizky, juga tewas di tangan para pelaku. Pembunuhan keduanya disinyalir akibat perselisihan antar geng motor. Kejadian 8 tahun silam itu seakan hadir kembali dalam film besutan sutradara ternama Anggi Umbara berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Pembicaraan soal Vina dan kasusnya pun sontak memenuhi media sosial. Perhatian publik pun tersedot untuk menelisik tindak lanjut kasus pembunuhan tersebut di dunia nyata. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Nah, meskipun tidak semua adegan dalam film itu menggambarkan kejadian sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina, film itu menyadarkan publik bahwa masih ada kasus yang belum tuntas dari kasus tersebut. Dari 11 pelaku, 3 orang masih buron. Ada dugaan, salah satunya adalah kerabat anggota polisi. Namun Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Jules Abbas membantah hal tersebut. Hingga kini pihak keluarga masih menunggu penuntasan kasus kematian Vina. Besar harapan keluarga 3 pelaku yang buron bisa terungkap. Keluarga pun meminta polisi tidak kembali memperhatikan kasus ini hanya selama viralnya film Vina Sebelum 7 Hari. Muncul pertanyaan berikutnya, mengapa polisi begitu kesulitan mengungkap dan menangkap pelaku yang buron? Polisi beralasan identitas dan alamat lengkap ketiga pelaku tak diketahui. Satu-satunya jalan mengendus jejak 3 buronan ini adalah menggali keterangan dari para pelaku lain yang mendekam di penjara. Nah, pihak keluarga Vina pun terheran-heran bagaimana bisa identitas pasti ketiga pelaku buron ini belum terungkap. Mengapa pula foto para buronan tidak dipajang di daftar pencarian orang milik polisi? Kondisi ini mengingatkan kita akan kasus yang menimpa seorang gadis penjual telur asal daerah istimewa Yogyakarta. Korban Sumarijem atau yang dikenal sebagai Sum Kuning diperkosa segerombolan pemuda pada September 1970. Kasus yang menimpa Sum Kuning ramai diberitakan di media massa saat itu. Namun kasus Sum beserta 3 kasus perkosaan lainnya dinyatakan tidak benar. Komandan Daerah Inspeksi Kepolisian 096 Yogyakarta, Kombes Indrayoto menyebut Sum hanya mengarang cerita. Proses hukum kasus Sum Kuning pun mandek dan jauh dari harapan. Alih-alih terungkap, kasus perkosaan ini justru berbalik membelit korban. Sum dibawa ke persidangan dan sempat dituntut hukuman 3 bulan penjara dengan tuduhan mengarang cerita palsu. Namun akhirnya Sum dibebaskan karena tuduhan tersebut tidak terbukti. Di tengah proses pengungkapan kasus yang tidak kunjung tuntas, muncul isu-isu soal identitas para pelaku. Beredar rumor kasus ini sulit diungkap karena beberapa pelaku adalah putra tokoh-tokoh penting di Yogyakarta. Kisah Sum Kuning diangkat menjadi film Perawan Desa yang tayang tahun 1980. Kasus Sum Kuning dan Vina seharusnya meniupkan semangat baru untuk menuntaskan kasus pemerkosaan dan pembunuhan agar kejadian serupa tidak lagi terulang di masa mendatang.